Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Kami dari kelompok 3 akan membahas IO disk atau input output disk. Nah, dari kelompok ini kita memiliki 5 anggota. Yang pertama ada Rizky Adi Prasetyo, yang kedua Muhammad Renaldi Zidan, yang ketiga saya sendiri, Jericho Safero Putra, yang keempat Muhammad Febrian Triadi, dan yang terakhir Aji Dafa Ramadan. Oke, next slide. Di sini ada daftar isinya yang kita bisa lihat sendiri. Ada 12 daftar isi atau 12 poin yang akan kita bahas untuk pada kesempatan kali ini. Oke, next slide. Nah, secara umum terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan atau biasa disebut disk atau type, transmission device itu network card atau modem, dan human interface device. Biasanya itu screen, keyboard, atau mouse. Device tersebut dikendalikan oleh instruksi I/O atau input-output. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct I/O, instruction, dan memory map I/O. Nah, beberapa konsep yang umum digunakan I/O ialah pertama ada port, yang kedua ada bus atau daisy chain atau biasa juga disebut shared direct access. Dan yang terakhir adalah control atau biasa disebut host adapter. Port ada. Kita bisa jelaskan sedikit ya tentang port. Port adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Sedikit penjelasan untuk bus. Bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel dan kabel. Yang terakhir ada controller. Controller adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device. Oke, next slide. Kita langsung masuk ke polling ya. Polling atau biasa disebut busy waiting adalah ketika host mengalami looping atau kejadian berulang, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busy di-clear. Pada dasarnya, polling dapat dikatakan efisien. Akan tetapi, polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping, hanya menemukan sedikit device yang siap untuk men-service karena CPU yang tersisa belum selesai. Next slide. Nah, di dalam polling itu ada instruksi. Instruksi itu punya beberapa macam. Kita langsung yang pertama ya. Yang pertama ada mekanisme dasar instruksi. Nah, di mekanisme ini, ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirim sebuah sinyal ke interput request line atau membangkitkan sebuah interupsi, CPU kemudian menjawab instruksi tersebut dengan menyimpan beberapa informasi mengenai state terkini CPU. Yang kedua ada fitur tambahan pada komputer modern. Pada arsitektur komputer modern, ada beberapa fitur yang disediakan oleh CPU. Yang pertama, ada fitur yang namanya interput handling. Selama proses dalam critical state atau situasi yang sangat genting, efisiensi penanganan instruksi sehingga tidak perlu dilakukan polling atau kejadian berulang tadi untuk mencari device yang mengirim instruksi. Jadi handling ini dia akan mengendalikan semuanya. Dia mengendalikan input, mengendalikan output, seperti itu. Nah, ada juga fitur lainnya. Fiturnya itu namanya multi-level. Multi-level ini dia memprioritaskan input atau output yang akan didahulukan. Jadi nanti di dalam instruksi ini dengan cara multi-level dia akan memprioritaskan input yang akan dikeluarkan duluan, yang akan dimasukkan duluan, dan output yang akan dikeluarkan duluan.
menjadi teratur. Oke, bisa next slide. Nah, yang ketiga ada interput request line. Pada perangkat keras, CPU terdapat kabel yang disebut interput request line. Kebanyakan CPU memiliki dua macam interput request line. Yang pertama ada non-markable interput dan markable interput. Markable interput dapat dimatikan atau dihentikan oleh CPU sebelum pengeksekusian deretan critical instruction atau critical instruction sequence yang tidak boleh diinterupsi. Biasanya interput jenis ini digunakan oleh device controller untuk meminta pelayanan CPU. Itu biasanya ada di keyboard, di screen, projector, printer, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada interput vector dan interput chaining. Sebuah mekanisme interupsi akan menerima alamat interput handling routine yang spesifik dari sebuah set. Pada kebanyakan arsitektur komputer yang ada sekarang ini, alamat ini biasanya berupa kesimpulan bilangan yang menyatakan offset pada sebuah tabel. Biasanya disebut interput vector. Itulah biasanya disebut interput vector. Atau kita bisa cari garis besarnya yang menyatakan offset. Tabel ini menyimpan alamat-alamat interput handle spesifik di dalam memori. Keuntungan dari pemakaian vektor adalah untuk mengurangi kebutuhan akan sebuah interput handle yang harus mencari semua kemungkinan sumber interupsi untuk menemukan pengiriman interupsi. Oke, next slide. Nah, akan tetapi interput vektor memiliki hambatan karena pada kenyataannya komputer yang ada memiliki device yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah alamat interput vektor. Karena itu digunakan teknik interput chaining, di mana setiap elemen dari interput vektor menunjuk atau merujuk pada elemen pertama dari sebuah daftar interput handle. Jadi interput chaining ini lebih efektif sih. Yang terakhir ada penyebab interupsi. Apa sih penyebab interupsi itu? Ada berbagai hal loh. Antara lain ada exception sama patch file. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke DMA. Oke, apa sih DMA itu? Kita bahas saja langsung ke definisinya. DMA adalah sebuah prosesor khusus atau special processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O. Nah, gimana sih transfer DMA itu? Untuk memulai sebuah transfer DMA, host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menunjukkan ke sumber transfer. Di sumber ada beberapa alamat sih pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa benturan CPU. Ada 3 langkah tuh. Yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer yang menyediakan data-data dari device. Operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data. Yang kedua, DMA controller memulai operasi, menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis, dan membaca data. Sampai seluruh blok sudah ditransfer. Yang ketiga, DMA controller menginterupsi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Kita lanjut ke handshaking aja ya. Handshaking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA knowledge. Device controller mengirimkan signal melalui DMA request ketika akan mentransfer data sebanyak 1 word. Cara-cara implementasi DMA dalam pelaksanaannya
Beberapa komputer menggunakan memori fisik untuk proses DMA, sedangkan jenis komputer lain menggunakan alamat virtual dengan melalui tahap penerjemah dari alamat memori virtual menjadi alamat memori fisik. Hal ini disebut Direct Virtual Memory Address atau DVMA. Keutamaan dari DVMA adalah dapat mendukung transfer antara dua memori device tanpa interface CPU. Oke, next slide. Setelah next slide, next slide. Setelah kita bahas DMA, kita masuk ke interface aplikasi I/O. Interface aplikasi I/O melibatkan abstraksi, enkapsulasi, dan software layering. Abstraksi di sini dilakukan dengan membagi-bagi detail peralatan I/O ke dalam kelas-kelas yang lebih umum. Sedangkan enkapsulasi itu tuh device drive yang masing-masing peralatan I/O berfungsi untuk mengekapsulasi atau merekap perbedaan-perbedaan yang ada di masing-masing anggota kelas yang umum tadi. Jadi dari abstraksi itu akan direkap lagi atau dikumpulkan lagi oleh si device drive. Jadi itulah yang dilakukan enkapsulasi tersebut. Nah, sedangkan software layering itu dia akan mengurutkan dari layer yang paling atas sampai layer yang paling bawah. Oke, next slide. Nah, di dalam interface itu ada peralatan blok dan karakter namanya. Apa sih peralatan blok itu? Peralatan blok itu biasa dia memenuhi atau mengerti perintah bacaan, tulisan, dan pencarian data pada peralatan yang memiliki sifat random access. Nah, apa sih random access itu? Itu contohnya seperti kayak keyboard, mouse, seperti itu. Dia sebagai sarana input. Nah, keyboard adalah salah satu contoh alat yang mengakses stream karakter. Nah, jadi karakter itu cuma bisa masuk di keyboard atau hanya keyboard yang bisa membuat karakter. Kalau blok itu bisa semuanya. Oke, next. Nah, peralatan jaringan jam dan type. Soket berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan sistem call pada soket interface. Dapat memudahkan suatu aplikasi untuk membuat lokal soket dan menghubungkan ke remote soket. Dengan menghubungkan komputer ke soket, maka komunikasi antar komputer dapat dilanjutkan. Oke, next. Nah, yang terakhir ada blocking dan non-blocking I/O. Ketika suatu aplikasi menggunakan sebuah blocking system call atau sebuah sistem locking, eksekusi aplikasi itu akan diberhentikan untuk sementara. Contohnya, biasa kalian lihat di Google atau di Chrome kalian yang namanya AdBlock. Itu adalah salah satu blocking system call. Nah, aplikasi tersebut akan dipindahkan ke white queue. Jadi dia akan dipindahkan ke ruang tunggu, bukan di apa? Bukan di blok atau di band gitu ya, tapi cuma hanya dipindahkan ke ruang tunggu. Dan setelah sistem call tersebut selesai, aplikasi tersebut akan dikembalikan ke run queue. Berarti setelah aplikasi sistem blocking itu selesai, dia akan berjalan normal kembali. Sehingga pengeksekusian aplikasi tersebut akan dilanjutkan. Jadi begitu yang namanya blocking. Uh, Materi saya yang sampaikan itu cukup sampai di sini. Selanjutnya kita serahkan kepada Muhammad Febrian Triadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya akan
menyampaikan materi selanjutnya. Yang pertama adalah kernel IO subsystem. Kernel menyediakan banyak service yang berhubungan dengan IO. Pada bagian ini, kita akan mendeskripsikan beberapa service yang disediakan oleh kernel IO subsystem, dan akan kita membahas bagaimana caranya membuat infrastruktur hardware dan device driver. IO scheduling. Untuk menjadwalkan sebuah set permintaan IO, kita harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagikan device secara rata di antara proses-proses, dan dapat menguraikan waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan I/O. Ini adalah contoh sederhana untuk menggambarkan definisi di atas. Pengaturan urutan pekerjaan kembali dengan cara ini merupakan inti dari I/O scheduling. Sistem operasi mengembangkan implementasi scheduling dengan menetapkan antrian permintaan untuk setiap device. Beberapa algoritma scheduling untuk disk I/O akan dijelaskan pada bagian disk scheduling. Satu cara untuk meningkatkan efisiensi I/O subsystem dari sebuah komputer adalah dengan mengatur operasi I/O. Cara lainnya adalah dengan menggunakan tempat penyimpanan pada memori utama atau pada disk. Melalui teknik tersebut, buffering, caching, dan spoiling. Buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antar device dan aplikasi. Buffering dilakukan untuk 3 buah alasan. Alasan pertama adalah mengcopy dengan kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produsen dan konsumen dari sebuah stream data. Alasan kedua dari buffering adalah untuk menyesuaikan device-device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data. Hal ini sangat umum terjadi pada jaringan komputer, dimanapun buffer dipakai secara luas untuk fragmentasi dan pengaturan kembali pesan-pesan yang diterima. Alasan yang ketiga untuk buffering adalah untuk mendukung copy semantik untuk aplikasi I/O. Sebuah contoh untuk menjelaskannya, apa arti dari copy semantik. Jika ada sebuah aplikasi yang mempunyai buffer data yang ingin dituliskan ke disk, aplikasi tersebut akan memanggil sistem penulisan menyediakan pointer ke buffer dan sebuah integer untuk menunjukkan ukuran bytes yang ingin ditulis. Setelah pemanggilan tersebut, apakah akan diterima jika aplikasi tersebut merubah isi dari buffer dengan copy semantik? Keutuhan data yang ingin ditulis sama dengan data waktu aplikasi ini memanggil sistem untuk menulis, tidak tergantung dengan perubahan yang terjadi pada buffer. Caching. Sebuah cache adalah daerah memori yang cepat yang diberisikan data kopian. Akses ke sebuah kopian yang di-cache lebih efisien daripada akses ke data asli. Sebagai contoh, instruksi-instruksi dari proses yang sedang dijalankan disimpan ke dalam disk dan tercache di dalam memori fisikal dan kemudian dikopi lagi ke dalam cache secondary dan primary dari CPU. Cache dan buffering adalah dua fungsi yang berbeda. Akan tetapi, terkadang sebuah daerah memori dapat digunakan untuk keduanya. Sebagai contoh, untuk menghemat copy semantik dan membuat scheduling I/O menjadi efisien,
Sistem operasi menggunakan buffer pada memori utama untuk menyimpan data. Buffer ini juga digunakan sebagai cache untuk meningkatkan efisiensi I/O untuk file yang digunakan secara bersamaan oleh beberapa aplikasi atau yang sedang dibaca dan ditulis secara berulang-ulang. Spoiling dan reservasi device. Sebuah spool adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device, seperti printer, yang tidak dapat menerima interval data stream. Walaupun printer hanya dapat melayani satu pekerjaan pada waktu yang sama, beberapa aplikasi dapat meminta printer untuk mencetak tanpa harus mendapatkan hasil output mereka tercetak secara bercampur. Error handling. Sebuah sistem operasi yang menggunakan protect memory dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi. Device dan transfer I/O dapat gagal dalam banyak cara. Bisa karena alasan transient seperti overload pada network maupun alasan permanen yang seperti kerusakan yang terjadi pada disk controller. Kernel membutuhkan informasi state tentang penggunaan komponen I/O. Kernel menggunakan banyak struktur yang mirip untuk melacak koneksi jaringan, komunikasi, karakter device, dan aktivitas I/O lainnya. Kesimpulannya, subsistem I/O mengkoordinasi kumpulan-kumpulan service yang banyak sekali yang tersedia dari aplikasi maupun berbagai lainnya dari kernel. Berikut beberapa subsistem I/O yang diawasin. Manajemen nama untuk file dan device. Kontrol akses untuk file dan device. Kontrol operasi, contohnya, modul yang tidak dapat dikenali. Alokasi tempat sistem file. Alokasi device. Buffer, caching dan spoiling. I/O scheduling. Mengawasi status device, error handling, dan kesalahan dalam recovery. Yang terakhir, mengkonfigurasi dan utilisasi driver device. Penanganan pemerintahan I/O. Sistem operasi yang modern dapat fleksibel yang signifikasi dari tahap-tahapan table lookup dari lookup jalur di antara permintaan dan physical device controller. Unix System V mempunyai mekanisme yang menarik yang disebut streams, yang membolehkan aplikasi untuk menassemble pipeline dari kode driver secara dinamis. Sebuah stream adalah sebuah koneksi full duplex antara sebuah device level dan sebuah processor level. Stream sendiri atas sebuah stream head yang merupakan antarmuka dengan user proses, sebuah driver end yang mengontrol device, dan 0 atau lebih stream modus di antara mereka. Modul dapat didorong ke stream untuk menambahkan fungsionalitas dari sebuah layered fashion. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haji Dafa Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kali ini bagian saya yaitu pengaruh I/O pada kinerja. I/O sangat berpengaruh pada kinerja sebuah sistem komputer. Hal ini dikarenakan I/O sangat menyita CPU dalam pengeksekusian driver dan penjadwalan proses, sehingga cukup membebani CPU dan cache perangkat keras. Oke, next. Next yaitu cara meningkatkan efisiensi I/O.
Yang pertama, menurunkan jumlah alih teks. Dan yang kedua, yaitu mengurangi jumlah pengkopian data ke memori. Ketiga, mengurangi frekuensi interupsi dengan ukuran smart control. Terus yang keempat ada meningkatkan kurensi dengan controller. Kelima ada memindahkan kegiatan processing ke perangkat keras. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan antara kinerja CPU. Oke, next. Implementasi I/O. Pada dasarnya, kita mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel, dan bug aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Lebih lanjut, dengan mengembangkan kode pada level aplikasi, kita akan menghindari kebutuhan untuk reboot atau merestart device yang kita pakai setiap kali kita mengubah kodenya. Pada saat algoritma pada level aplikasi telah membuktikan keuntungannya, kita mungkin akan mengimplementasikannya di kernel. Langkah ini bisa meningkatkan kinerja tetap perkembangannya dari kerjanya yang jadi lebih menantang. Lebih lanjut, kita harus mendebug keseluruhan dari implementasi in-kernel atau dalam kernelnya untuk menghindari korupsi sebuah data dan sistem crash. Oke, next. Next-nya yaitu struktur disk. Disk menyediakan penyimpanan sekunder bagi sistem komputer modern. Magnetic tape sebelumnya digunakan sebagai media penyimpanan sekunder, tetapi waktu aksesnya lebih lambat dari disk. Oleh karena itu, sekarang tape disk digunakan terutama untuk backup data contohnya. Sebagai media untuk mentransfer informasi dari satu sistem ke sistem yang lain, dan untuk menyimpan sejumlah data yang terlalu besar untuk sistem disk. Disk drive modern dialamatkan sebagai suatu array satu dimensi yang besar dari blok logic, di mana blok logic merupakan unit terkecil dari transfer. Ukuran biasanya adalah 512 byte, yakni array satu dimensi dari blok logic dipetakan ke bagian dari disk secara sekuensial. Pemataan kemudian memproses secara berurutan track tersebut, kemudian melalui track selanjutnya di silinder tersebut, dan kemudian sisa silinder tersebut dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Oke, next. Oke, next-nya itu akan disampaikan oleh Muhammad Renaldi Zidan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, sekarang giliran saya untuk menjelaskan materi tentang penjadwalan disk. Jadi, salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah menggunakan hardware dengan efisien. Khusus untuk disk drive, efisiensi yang dimaksudkan di sini adalah dalam hal waktu akses yang cepat dan aspek bandwidth disk. Waktu akses memiliki dua komponen utama, yaitu waktu pencarian dan waktu rotasi disk. Waktu pencarian adalah waktu yang dibutuhkan oleh disk ARM untuk menggerakkan head ke bagian silinder yang mengandung sektor yang diinginkan. Waktu rotasi disk adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu rotasi atau perputaran disk, sehingga sektor yang diinginkan dapat dibaca oleh head. Dan pengertian bandwidth itu sendiri adalah total jumlah byte yang ditransfer dibagi dengan total waktu antara permintaan pertama sampai seluruh byte selesai ditransfer. Untuk meningkatkan kecepatan akses dan bandwidth, kita dapat melakukan penjadwalan pelayanan atas permintaan I/O dengan urutan yang tepat. Next. Nah, di sini penjadwalan disk itu beragam. Ada FCFS, STF, scan, C-scan, dan loop. Untuk FCFS itu sendiri merupakan bentuk yang paling sederhana dalam penjadwalan disk. FCFS ini merupakan algoritma yang secara intrinsik bersifat adil. Tetapi secara umum algoritma ini pada kenyataannya tidak memberikan pelayanan yang paling cepat. Jadi jikalau ada
suatu permintaan yang harus dilakukan dengan cepat, dia tidak bisa langsung loncat. Jadi dia lebih banyak untuk mengurutkan secara beraturan. Dan untuk SSTF ini merupakan sebuah pengakibatan starvation pada suatu saat tertentu, dan kita bisa ketahui bahwa permintaan dapat datang kapan saja. Jadi SSTF ini kayak sesuatu data yang tiba-tiba datang dan langsung mengambil posisi tersebut sehingga langsung dijalankan. Nah, dan untuk scan sendiri, algoritma scan ini disebut juga algoritma lift atau elevator karena kelakuan disarm sama seperti elevator dalam suatu gedung. Melayani dulu orang-orang yang akan naik ke atas, baru kemudian berbalik arah untuk melayani orang yang ingin turun ke bawah. Dan untuk si scan itu sendiri akan menggerakkan head dari satu ujung disk ke ujung lainnya sambil melayani permintaan yang terdapat selama pergerakan tersebut. Tetapi pada saat head tiba pada salah satu ujung, maka head tidak berbalik arah dan melayani permintaan, melainkan akan kembali ke ujung disk asal pergerakannya. Dan yang terakhir ada loop. Loop itu kalau bisa kita lihat dari si scan dan scan ini, dia menggerakkan disk arm melewati lebar seluruh disk. Nah, pada kenyataannya algoritma ini tidak diimplementasikan demikian. Jadi dia menggerakkan melewati lebar seluruh disk gitu. Next. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke pemilihan algoritma penjadwalan disk. Nah, dengan algoritma penjadwalan yang manapun, kinerja sistem sangat tergantung pada jumlah dan tipe permintaan. Sebagai contoh, misalnya kita hanya memiliki satu permintaan, maka semua algoritma penjadwalan akan dipaksa bertindak bersamaan. Karena algoritma-algoritma tersebut hanya punya satu pilihan dari mana pergerakan disk head, atau ke semua berperilaku seperti algoritma penjadwalan FCFS. Nah, perlu diperhatikan pula bahwa pelayanan permintaan disk dapat dipengaruhi pula oleh metode alokasi file. Silakan di next. Nah, di sini ada yang namanya manajemen disk. Nah, manajemen disk ini terbagi menjadi 3. Ada menformat, boot block, dan bed block. Untuk menformat itu, seperti pada halnya sebuah disk yang merupakan tempat penyimpanan data. Jadi dia menyimpan data itu harus dilakukan secara proses low level formatting atau physical formatting, yaitu membagi disk menjadi beberapa sektor dan mengisinya dengan struktur data tertentu yang biasanya header, area data, dan trailer agar dapat dibaca dan ditulis oleh disk controller. Yang kedua itu ada boot block. Ketika pertama kali menjalankan komputer, dibutuhkan program yang sudah diinstalisasi, yaitu Bootstrap. Yang diinisialisasi adalah segala aspek sistem, dari CPU, register, sampai device controller, dan isi dari main memory. Kemudian menjalankan sistem operasi tersebut. Dan yang terakhir ada bed block. Bed block ini adalah salah satu atau lebih sektor yang rusak pada suatu disk. Nah, bed block ini diatasi secara manual. Untuk disk yang lebih kompleks seperti disk SCSI, bed block diatasi dengan sektor sparing atau forwarding, yaitu controller dapat mengganti sektor yang rusak dengan sebuah sektor yang terpisah. Next. Nah, di sini ada yang namanya penanganan swap space. Jadi penanganan atau manajemen swap space itu salah satu dari low level task pada sebuah sistem operasi. Memori virtual menggunakan disk space sebagai perpanjangan atau space tambahan dari memori utama. Karena kecepatan akses disk lebih lambat daripada kecepatan akses memori. Menggunakan swap space akan mengurangi performa sistem secara signifikan. Nah, yang jadi tujuan utama dari perancangan dan implementasi swap space adalah untuk menghasilkan kinerja memori virtual yang optimal.
Dalam sebab ini kita akan membicarakan bagaimana swipe space digunakan, di mana letak swipe space pada disk dan bagaimana penanganan swipe space. Next. Nah, jadi penggunaan swipe space ini pada berbagai macam sistem operasi itu berbeda-beda, tergantung pada algoritma memori manajemen yang diimplementasikan. Sebagai contoh, sistem yang mengimplementasikan swiping mungkin akan menggunakan swipe space untuk menyimpan sebuah proses, termasuk segmen kode dan datanya. Besarnya swipe space yang dibutuhkan sebuah sistem itu bermacam-macam, tergantung dari banyaknya physical memory seperti RAM dan EDO-RAM, dan ada juga yang namanya SD-RAM dan RD-RAM. Memori virtual yang disimpan di swipe space dan caranya memori virtual digunakan. Next. Nah, di sini ada yang namanya lokasi swipe space. Ada dua lokasi di mana swipe space bisa berada, yaitu swipe space bisa diletakkan pada partisi yang sama dengan sistem operasi atau pada partisi yang berbeda. Apabila swipe space yang dipakai hanya berupa sebuah berkas yang besar di dalam sistem berkas, maka sistem berkas yang dipakai bisa digunakan untuk membuat, menamakan, dan mengalokasikan tempat swipe space. Metode yang lebih umum adalah untuk membuat swipe space di partisi yang terpisah. Tidak ada sistem file atau struktur directory di dalam partisi ini. Justru sebuah swipe space storage manager yang terpisah digunakan untuk mengalokasikan dan melepaskan blok-blok yang digunakan. Manager ini menggunakan algoritma yang dioptimalkan untuk kecepatan daripada efisiensi tempat. Next. Nah, berikutnya ada pengelolaan swipe space. Alokasi dini tempat yang dibutuhkan dengan cara seperti ini umumnya mencegah sebuah proses untuk kehabisan swipe space. Selagi swipe space itu dikerjakan, maka proses mulai dari teks di dalamnya atau di dalam page. Nah, pada halaman-halaman ini akan ditaruh di swipe bila perlu dan dibaca kembali dari sana. Jadi sistem file akan diakses sekali untuk setiap text page. Halaman-halaman dari segmen data dibaca dari sistem file atau dibuat dan ditaruh di swipe space dan di page kembali bila perlu. Ketika sebuah proses mencoba untuk memperbesar segmen datanya melebihi blok yang dialokasikan di tempat swipe, sistem operasi mengalokasikan blok lain lagi, 2 kali besarnya dari yang pertama. Skema ini menyebabkan proses-proses yang kecil menggunakan blok-blok kecil. Ini juga meminimalisir fragmentasi. Blok-blok dari proses yang besar bisa ditemukan dengan cepat dan peta swipe tetap kecil. Next. Oke, untuk materi kehandalan disk, kita akan beralih ke Rizky Adi Prasetyo. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan untuk membahas materi kehandalan disk. Nah, dalam disk, biasanya sebuah disk memiliki resiko untuk mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat berakibat turunnya performa ataupun hilangnya data. Meskipun terdapat backup data, tetap saja ada kemungkinan yang hilang karena adanya perubahan setelah terakhir kali data di backup. Karenanya relatabilitas pada suatu disk harus dapat terus ditingkatkan. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh penyebab terjadinya hilangnya data. Yang pertama adalah ketidaksengajaan dalam menghapus. Biasanya pengguna secara tidak sengaja menghapus suatu berkas. Hal ini dapat dicegah seminimal mungkin dengan cara melakukan backup secara reguler.
Yang kedua adalah hilangnya tenaga listrik. Hilangnya tenaga listrik dapat mengakibatkan adanya data yang korup. Nomor 3, blok rusak pada disk. Rusaknya blok pada disk dapat saja disebabkan dari umur disk tersebut. Seiring dengan waktu, biasanya blok pada disk yang rusak dapat terus terakumulasi. Blok yang rusak pada disk tidak dapat dibaca. Yang keempat, rusaknya disk. Bisa saja suatu kejadian disk rusak secara total. Sebagai contoh, dapat saja disk itu jatuh ataupun ditendang ketika sedang dibawa. Yang kelima adalah sistem korup. Ketika komputer sedang dijalankan, bisa saja terjadi OS error, program error, dan lain sebagainya. Next. Nah, berikutnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan juga reliabilitasi pada disk. Biasanya untuk melakukan kinerja dilibatkan banyak disk sebagai unit penyimpanan. Tiap-tiap blok data dipecah ke dalam beberapa subblok dan dibagi-bagi menjadi beberapa disk tersebut. Ketika mengirim data disk tersebut bekerja secara paralel, ditambah dengan sinkronasi pada rotasi masing-masing disk, maka kinerja dari disk dapat ditingkatkan. Cara ini dikenal dengan RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Selain masalah kinerja RAID juga dapat meningkatkan reliabilitas dari disk dengan jalan melakukan redundansi data. Salah satu cara yang dapat digunakan pada RAID dengan mirroring atau shadowing, yaitu dengan membuat duplikat dari tiap-tiap disk. Pada cara ini berarti diperlukan media penyimpanan yang 2 kali lebih besar daripada ukuran data sebenarnya. Akan tetapi dengan cara ini, pengaksesan disk yang dilakukan untuk membaca dapat ditingkatkan 2 kali lipat. Hal ini dikarenakan setengah dari permintaan membaca dapat dikirim ke masing-masing disk. Next. Implementasi stable storage. Berdasarkan definisi, informasi yang berada dalam stable storage tidak akan pernah hilang. Untuk mengimplementasikan storage seperti itu, kita perlu mereplikasi informasi yang dibutuhkan ke banyak peralatan storage dengan failure mode yang independen. Kita perlu mengkoordinasikan penulisan update-update dalam sebuah cara yang menjamin bila terjadi kegagalan. Selagi mengupdate tidak akan membuat sebuah kopi yang ada menjadi rusak, dan bila sedang recover dari sebuah kegagalan, kita bisa memaksa sebuah kopi yang ada ke dalam keadaan yang bernilai benar dan konsisten. Bahkan bila ada kegagalan lain yang terjadi ketika sedang recovery. Next. Teriarti storage struktur. Ciri-ciri teriarti struktur biasanya biaya produk lebih murah, lalu menggunakan removable media, lalu data yang disimpan bersifat permanen. Next. Lalu selanjutnya adalah macam-macam teriarti storage struktur. Yang pertama adalah floppy disk. Floppy disk adalah flexible disk yang tipis, dilapisi material yang bersifat magnet dan ditutupi oleh plastik. Ciri-cirinya salah satunya adalah umumnya mempunyai kapasitas antara 1 sampai 2 MB. Lalu yang kedua adalah magnetic optic disk. Magnetic optic disk adalah piringan optik yang keras dilapisi oleh material yang bersifat magnet, kemudian dilapisi pelindung dari plastik atau kaca yang berfungsi untuk menahan head yang hancur. Drive ini mempunyai medan magnet. Lalu ada optical disk. Disk ini tidak menggunakan sifat magnet,
tetapi menggunakan bahan khusus yang dimodifikasi menggunakan sinar laser. Optical disk teknologi terbagi atas yang pertama adalah phase change disk dan yang kedua adalah dipolymer disk. Lalu yang berikutnya ada warm disk atau write once, read many times. Warm adalah aluminium film yang tipis dilapisi oleh piringan plastik atau kaca pada bagian atas dan bawahnya. Yang terakhir adalah tapes. Walaupun harga tapes drive lebih mahal daripada disk drive, harga tape cartridge lebih murah daripada disk cartridge apabila dilihat dari kapasitas yang sama. Jadi penggunaan yang lebih ekonomis lebih baik digunakan tape. Tape drive dan disk drive mempunyai transfer rate yang sama, tetapi random access tape lebih lambat daripada disk karena tape menggunakan operasi forward and rewind. Berikutnya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang pertama, tugas terpenting dari sistem operasi adalah mengatur physical device dan menampilkan abstraksi mesin virtual dari aplikasi atau interface aplikasi. Yang kedua adalah untuk hard disk, OS menyediakan dua abstraksi, yaitu raw device atau adalah array dari beberapa data block. Yang berikutnya adalah file system atau yang adalah sistem operasi mengentrikan dan menjadwalkan beberapa permintaan interleaved yang berasal dari beberapa aplikasi. Berikutnya, interface aplikasi. Kebanyakan sistem operasi menangani removable media hampir sama dengan fixed disk, yaitu cartridge di format dan dibuat file system yang kosong pada disk. Tabs ditampilkan sebagai raw storage dan aplikasi tidak membuka file pada tabs, tetapi tabs dibuka kesemuanya sebagai raw device. Biasanya tab drive disediakan untuk penggunaan khusus dari suatu aplikasi sampai aplikasi berakhir atau menutup tab drives. Penggunaan khusus ini dikarenakan random access tab membutuhkan waktu yang lama. Jadi interleaving random access oleh tab oleh beberapa aplikasi yang menyebabkan thrashing. Berikutnya. Menamakan berkas pada removable disk cukup sulit, terutama pada saat kita menulis data pada removable cartridge pada sebuah komputer, kemudian menggunakan cartridge ini kepada komputer yang lain. Jika jenis komputer yang digunakan sama dan jenis cartridge yang digunakan sama, maka permasalahannya adalah mengetahui isi yang digunakan berbeda. Maka berbagai masalah akan muncul. Apabila hanya drive yang digunakan sama, komputer yang berbeda menyimpan bytes dengan berbagai cara dan juga menggunakan encoding yang berbeda untuk binary number atau huruf. Berikutnya. Nah, yang terakhir adalah manajemen penyimpanan hierarkis. Manajemen penyimpanan hierarkis atau hierarchical storage management menjelaskan storage hierarki antara primary memory dan secondary storage untuk pembentukan tertiary storage. Tertiary storage biasanya diimplementasikan sebagai jukebox dari tabs atau removable media. Walaupun tertiary storage dapat dipergunakan sistem virtual memory, cara ini sangat tidak baik karena pengambilan data dari jukebox membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu, diperlukan waktu yang agak lama untuk demanding, pegging, dan untuk bentuk lain dari penggunaan virtual memory. File yang kapasitasnya lebih kecil sering disimpan di disk, sedangkan file yang kapasitasnya besar sudah lama dan
tidak aktif akan diarsipkan di Juxbox. Pada beberapa sistem file archiving, directory entry untuk file selalu ada, tetapi isi file tidak berada di secondary storage. Jika aplikasi mencoba membuka file, pemanggilan open system akan ditunda sampai isi file dikirim dari third-party storage. Ketika isi file sudah ada di secondary storage, operasi open akan dikembalikan ke aplikasi. Oke, mungkin segitu dari materi dari saya. Saya akan kembalikan ke host. Oke, terima kasih sudah memberikan materinya kepada teman-teman, yaitu Rizky Adi Prasetyo, Muhammad Renaldi Zidan, Muhammad Febrian Triadi, dan Aji Dafal Ramadan. Terima kasih atas waktunya, dan kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan materi yang kurang jelas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.